Di pembahasan sesi kedua mengenai compliance test, kita akan membahas mengenai bagaimana menghitung suatu analisis terhadap key control dan IT proses key control-nya. Masih menggunakan standar COVID. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita bisa melihat compliance test. Nah, karena compliance test itu mostly berbicara mengenai level compliance dari penerapan teknologi informasi berdasarkan standar internasional, maka kita perlu memverifikasi hasil compliance itu sebenarnya pada level yang lebih teknis atau lebih lebih bawah sebenarnya semacam itu. Nah, pada pada poin itu kita butuh tools untuk melakukan pengukuran. Nah, pengukurannya kita menggunakan sebenarnya disebut sebagai worksheet analisis parameter atau parameter analysis. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, pada pada analisis parameter ini, kembali lagi parameter yang kita pakai itu adalah parameter yang ada pada standar COVID. Nah, ini jauh lebih rigid karena kita harus membaca standar yang ada di COVID itu lebih teliti, lebih detail karena di sana ada beberapa key control yang harus kita libatkan. Bukan lagi hanya domain dan prosesnya, tapi ini fokus kita pada key control-nya. Nah, tapi kalau yang tadi, yang domain dan proses itu kan ada di compliance ya, tapi detailnya itu akan kita lakukan. Nah, kalau masih ingat, kita bisa tahu bahwa di COVID itu, selain kita mengatur elemen-elemen dari COVID domain dan prosesnya, itu kita punya key control. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa key control itu berisi penjelasan atau explanation dari masing-masing domain atau proses. Kita bisa memahami maksud dari key control itu berarti adalah seperti kontrol-kontrol kunci apa yang harus ada, yang esensial dalam menjalankan suatu proses IT yang dimaksud. Jadi misalnya seperti ini. Ini kita bisa lihat domain atau prosesnya adalah define a strategic IT plan. Jadi bagaimana cara kita membangun, mendefinisikan strategic IT plan. Nah, key control-nya apa? Tidak bisa kemudian simsalabim atau instantly kita punya master plan, tidak bisa. Tapi yang dilihat adalah prosesnya. Nah, di sini bisa kita lihat, di situ disebutkan misalnya key control-nya adalah engaging with business and senior management in aligning IT strategic planning with current and future business need. Jadi yang diinginkan adalah dalam IT strategic plan itu fokusnya adalah adanya alignment antara IT dengan bisnis dengan future trend-nya. Nah, jadi tidak bisa hanya tanda kutip kayak selfish terkait arah pengembangan teknologi, tapi arah pengembangan teknologi yang bisa mendukung bisnis perusahaan atau organisasi di masa depan. Nah, itu harus ada buktinya. Jadi tidak hanya sekedar bukti dalam bentuk buku atau dokumen IT strategic plan saja, tetapi lebih dari itu adalah kita harus ada bukti bahwa itu secara konten, secara esensi, secara deep content di dalam IT strategic plan itu mengandung makna ini. Jadi benar-benar harus kita verifikasi. Makanya di pekerjaan seorang information system auditor itu kita butuh orang yang bisa memahami dokumen yang disubmit oleh organisasi dan mengerti apa isinya. Jadi tidak bisa hanya sekedar baca dan kemudian yang penting ada kata kuncinya, kemudian dihitung sebagai oke, itu ada begitu ya. Tapi benar-benar esensinya seperti apa. Nah, ini menjadi sangat penting bahwa ini keterlibatan nanti kerjasama antara seorang information system auditor senior dan junior itu bekerjasama menginterpretasikan ini. Nah, kita lihat dulu tabelnya atau komponen-komponen yang ada di situ. Nah, di sini biasanya ada performance ya. Nah, ini performance biasanya diambil dari maturity. Nah, dalam hal ini di dalam dalam parameter analisis ini sebenarnya kita memilih parameter-parameter yang nilai maturity levelnya yang sebelumnya di compliance itu muncul itu yang biasanya di atas angka 1. Jadi kalau dia di bawah angka 1 itu biasanya tolerable bahwa tidak punya resiko terhadap kegagalan. Tapi kalau di angka 1 maka dia akan mengalami kegagalan di masa depan potensinya.
Kalau kita sedikit balik ya, misalnya, nah kita masih ingat tadi di sini yang kita lihat nanti value-nya seberapa, jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti kita pilih pada domain mana dia. Misalnya pada domain plan organize itu ada beberapa poin yang dia itu memang apa namanya nilainya tinggi. Nah, tadi 1,5 misalnya gitu secara maturity level kita ambil. Nah, jadi ini seperti saya tidak bisa menyebut ini random ya, tapi ini selected ya. Selected berdasarkan nilai resikonya diambil, dipahami key control-nya, dan key control-nya itu yang kemudian kita assess gitu ya, kita analisis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hati-hati dulu, key control dalam satu domain atau proses itu bisa saja bisa terdiri dari satu atau dua key control yang mendukung. Jadi tidak selalu satu atau tidak hanya satu, bisa lebih dari dua, bisa lebih dari tiga. Sehingga ini jadi makin kompleks ya. Tetapi karena fokusnya pada key control, maka assessment-nya adalah pada setiap elemen key control. Jadi misalnya, oke, dia domainnya satu, tapi dia terdiri dari key control dua atau lebih atau ini tiga, maka setiap key control ini harus diverifikasi satu persatu. Nah, cara berpikirnya bagaimana? Nah, jadi yang pertama adalah menggunakan teknik key control analysis. Ini lagi menggunakan subjektivitas ahli dari seorang information system auditor. Nah, dalam key control analysis, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kita yakin bahwa penerapan key control terhadap domain IT atau proses itu sudah dilaksanakan dengan baik apa tidak? Dalam artian sesuai harapan apa tidak? Nah, parameternya adalah nanti ada 5 kalau di sini. Kalau tadi 4 compliance, kalau ini 5. Jadi kalau menggunakan semacam pendekatan skala Likert gitu ya. Nah, di poin paling paling apa ya? Paling awal itu adalah klasifikasinya not sure. Not sure itu berarti memang auditor tidak punya keyakinan sama sekali terhadap pelaksanaan key control yang baik. Nah, jadi kita ragu, bahkan nggak punya petunjuk sama sekali yang didukung dengan tidak ada evidence, ya maka jalan keluar decision-nya adalah key control-nya ya kita anggap not sure. Kemudian nanti ada partially ya atau sebagian kecil tapi tidak terlalu matters atau tidak terlalu signifikan. Nah, ini oke, dia ada tapi tidak signifikan. Nah, itu bisa kita masukkan di klasifikasi yang kedua. Kemudian ada juga yang partially tapi dia signifikan. Jadi sebagian kecil lebih kurang dari 50% tapi signifikan. Hal-hal yang signifikan sudah terpenuhi. Kemudian nanti ada juga completely. Ini sudah oke semua tapi masih belum powerful misalnya begitu. Nah, itu juga bisa atau yang benar-benar sempurna. Nah, ini benar-benar subjektivitas decision-nya oleh si oleh si auditor. Cara berpikirnya semacam ini. Misalnya kita bilang bahwa ini not sure, kita kasih angka 1, di sini tidak ada angka selain 1 ya, tapi ini semuanya 1 karena kita kayak memilih klasifikasi saja. Maka di sini kita punya keyakinan bahwa penerapan alignment IT ini belum dilakukan sama sekali. Jadi ya mostly masih kayak selfish gitu ya. Jadi tidak ada future oriented terhadap bisnisnya. Nah, kemudian seterusnya. Dan itu dilakukan satu persatu. Nah, cara untuk mengklarifikasinya bagaimana? Bisa menggunakan evidence base atau membaca dan mereview evidence yang dikumpulkan, bisa juga wawancara atau menggunakan survei. Jadi survei terbuka atau survei tertutup itu no problem. Nah, ini menariknya, jadi klasifikasi. Nah, kemudian nanti dari sini kita kemudian akan menghitung tingkat resiko. Jadi kalau misalnya not sure, ya otomatis ini resikonya ada di mana, jadi gitu terhadap key control. Di dalam kertas kerja yang kedua ini, resiko itu ada 3 position. Jadi yang pertama adalah per activity, ya berarti nanti yang beresiko adalah aktivitasnya yang terganggu atau prosesnya yang terganggu atau per proses tapi punya weight atau punya skala yang besar. Nah, ini nanti perlu dilihat. Jadi ini kita harus ngasih angka. Nah, gitu. Nah, ini angka yang harus dientrikan. Jadi nanti Anda sekalian bisa membayangkan seorang information system auditor dan timnya itu biasanya bekerja sangat keras untuk menentukan nilai ini. Dan biasanya prosesnya tidak hanya sekedar kasih nilai semata, tapi juga ada diskusi. Jadi ketika sudah ditentukan bahwa itu
angka satunya di not sure, itu berarti sudah kesepakatan satu tim. Nah, itu biasanya prosesnya lama, berulang, dan bolak-balik membaca atau mempelajari dan menganalisis evidence yang dikumpulkan. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi ini akan menjadi penting, dan bayangkan nanti berarti tidak hanya 167 domain atau proses yang sudah standar, tapi juga puluhan, bahkan mungkin ratusan key control. Jadi ini cukup berat. Makanya sangat lazim itu proses untuk menyelesaikan proses audit itu paling cepat sebenarnya itu 1 bulan, atau mungkin ya 3 bulan, bahkan bisa setahun kalau memang tuh perusahaannya sangat besar sekali. Dan ini menjadi salah satu perhatian kita. Nah, itu adalah cara kedua. Nah, dengan cara semacam ini sebenarnya kita, kalau tadi yang pertama adalah compliance, ini kita bisa tahu seberapa efektif dan sebenarnya key control mana di organisasi atau perusahaan itu yang punya signifikan impact yang memunculkan resiko. Jadi ini lebih dalam lagi. Kalau misalnya tadi key control yang namanya compliance itu untuk melihat orang itu sehat apa tidak. Kalau ini mungkin sehat, tapi mungkin di beberapa bagian tubuhnya itu ada yang punya resiko terhadap resiko di masa depan, misalnya semacam itu. Jadi asesmennya sudah sampai mungkin ini ngambil sampel darah, sampel urin, sampel nafas, sampel apapun lah ya yang memungkinkan kita bisa mengidentifikasi kemungkinan di masa depan. Nah, itu ya keuntungannya. Nah, dari kertas kerja ini juga menunjukkan bahwa proses audit itu menjadi sangat penting karena kita seperti benar-benar menganalisis satu persatu proses bisnis operasional teknologi informasi. Jadi yang kita fokuskan bukan tools atau teknologinya, tetapi proses bisnisnya atau proses prosedur yang berjalan ketika menggunakan tools itu, menggunakan teknologi itu. Jadi permasalahannya bukan di tools atau produk teknologinya, tetapi lebih pada bagaimana kita menggunakan tools atau produk teknologi itu. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi jangan sampai kita, kalau di dalam software development itu ada istilah vendor login. Nah, di sini kita tidak boleh teknologi login, tapi kita akan login di proses atau di bisnis proses teknologi informasi. Nah, ini akan memperkuat hasil dari compliance. Biasanya hasil compliance yang mendekati 1, otomatis di sini nanti hasilnya juga biasanya tidak akan jauh berbeda, dalam artian yang berisiko juga kecil. Tapi bisa jadi sebaliknya. Jadi compliance-nya tinggi, tapi ternyata di sini penuh dengan sesuatu yang ekstrim atau mungkin resikonya besar. Nah, itu biasanya tanda-tanda bahwa penerapan teknologinya itu bisa sekali, pertama mungkin tergesa-gesa, yang kedua itu hanya copy paste dari perusahaan lain, tapi tidak ada alignment terhadap behavior atau prosedur atau bisnis proses yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya begitu. Jadi misalnya kayak kita di UGM atau di organisasi tertentu, kita pengen jadi smart campus, ya sudah kita cuma copy paste dari NTU atau NUS yang sudah bagus atau Harvard begitu ya. Tapi tidak disesuaikan dengan iklim atau behavior yang kita punya. Efeknya secara master plan keren, tapi ternyata ketika diimplementasikannya itu nggak sama sekali menyentuh di core problem yang ada di kita, misalnya gitu. Sama ya kayak di negara atau di kota, misalnya menuju ke smart nation atau smart city, mereka mengcopy paste dari Estonia misalnya atau dari kota Madrid misalnya begitu, di copy paste ke sini, tapi kemudian ya nggak jalan karena memang di sisi sininya yang tidak ada. Domainnya udah compliance ya, sudah comply, tapi key control-nya sama sekali nggak comply. Nah, itu yang harusnya diamati. Nah, ini yang menjadi penting ya. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa standar audit yang lain, banyak yang punya framework ya untuk assessment, untuk smart city atau yang lain atau e-government dan lain sebagainya. Tetapi mereka mostly fokus pada produk teknologinya. Nah, tapi kalau di COVID ini bagusnya di konsep audit itu pada prosesnya. Nah, ini yang sebenarnya saya nggak tahu, itu mungkin ada sesuatu motivasi tertentu ya, tetapi kalau mungkin pemeringkatan mungkin lebih, tapi di sini sebenarnya lebih bagaimana improving atau membantu kota, negara, atau organisasi, perusahaan, kampus itu kemudian untuk growth operasional teknologi informasinya. Sebenarnya simple. Begitu kita melihat penerapan implementasi teknologi informasi itu tanpa arah, kemudian terkesan responsif hanya untuk kepentingan misalnya agar segera kita bisa berkampanye menjadi misalnya kampus dengan teknologi big data misalnya, atau
kota cerdas begitu, tapi nggak ada implementasi di lapangannya, ya itu berarti semacam itu. Jadi simpel sekali sebenarnya parameter yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah kertas kerja kedua. Nanti setelah ini kita akan masuk ke pengukuran risiko di penjelasan video berikutnya.